Purbaya ini sejak awal ingin menempatkan dirinya sebagai bendahara negara yang rasional. Tidak ingin APBN terlibat menanggung utang proyek yang sejak awal penuh cacat tata kelola. Namun realitas berkata lain. Pekan lalu, pada 17 November 2025, Purbaya seperti memberi sinyal bahwa kereta cepat WUS bisa jadi beban APBN. Tentu ada harapan besar agar WUS bisa diusut tuntas. Ada keinginan kuat agar siapapun yang bermain, baik itu menteri, pembisik Presiden Jokowi yang saat itu berkuasa, bahkan Jokowi sekalipun, jangan dibiarkan lolos jika memang itu terlibat. Sikap hati-hati itu baik, tetapi menjadi tidak cukup jika tidak disertai keberanian bersuara yang dengan tegas kepada publik tentang risiko yang sesungguhnya. Purbaya tidak boleh tersandra oleh keputusan politik dalam setiap kebijakannya, apalagi pada proyek yang sejak awal cacat tata kelola. Purbaya harus berdiri tegak sebagai penjaga terakhir keuangan negara. Ia harus memastikan APBN tidak menjadi keranjang sampah yang menampung kesalahan perencanaan proyek masa lalu. Ia juga harus memberi dorongan agar penyelidikan KPK berjalan tanpa intervensi. Pak Menteri Koboi, Anda harus memilih menjadi bendahara negara yang tegak atau menjadi menteri yang tersandra. Halo Sobat Media Indonesia, kembali lagi dalam program The Editors. Belakangan ini, sikap Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa terhadap utang kereta cepat atau WUS kembali menjadi sorotan. Mula-mula ia berdiri tegak. APBN tidak boleh dipakai menutup utang proyek yang kacau sejak awal. Pernyataannya yang tegas, keras, dan ia menyita banyak perhatian orang. Tapi kemudian, angin itu berubah. Nada bicara Purbaya sedikit melunak. Ada ruang kompromi. Purbaya ini sejak awal ingin menempatkan dirinya sebagai bendahara negara yang rasional. Tidak ingin APBN terlibat menanggung utang proyek yang sejak awal penuh cacat tata kelola. Namun realitas berkata lain. Pekan lalu, pada 17 November 2025, Purbaya seperti memberi sinyal bahwa kereta cepat WUS bisa jadi beban APBN. Purbaya menyebut, skema pembagian peran dalam menangani utang WUS masih terus dibahas. Dalam pernyataannya, bendahara negara itu yang dulu menolak keterlibatan APBN dalam skema biaya tampaknya mau tak mau mengikuti keputusan Presiden Prabowo Subianto yang secara terang-terangan mengatakan akan menanggung proyek peninggalan era Joko Widodo itu. Berikut kutipan pernyataan Purbaya. Kalau saya, mending nggak bayar. Cuma gini, kita ada kebijakan pimpinan di atas, presiden dan lain-lain. Diskusi, belum juga diputuskan. Sepertinya kita memang akan cenderung membayar ke jalannya, infrastrukturnya, kata Purbaya. Kata cuma yang meluncur dari mulut Purbaya menunjukkan ia harus tunduk pada otoritas Presiden Prabowo. Memang ia adalah bawahannya. Purbaya secara pribadi tidak setuju APBN itu dipakai. Tetapi sebagai pembantu presiden, ia harus tunduk pada keputusan politik bahwa negara akan mengambil alih pembayaran utang WUS, suka atau tidak suka. Pergeseran ini menimbulkan pertanyaan serius. Apakah Menteri Keuangan tengah tersandra keputusan politik yang menyalahi prinsip kehati-hatian fiskal? WUS bukan proyek yang tiba-tiba bermasalah. Ia sudah bermasalah sejak awal, ketika Presiden Jokowi memutuskan mengalihkan proyek kereta cepat dari Jepang yang telah bertahun-tahun melakukan studi kelayakan ke Tiongkok. Publik telah mencium ketidakberesan. Pembengkakan biaya terjadi berulang. Bahkan, mendiang ekonom Faisal Basri menyebut WUS baru akan balik modal dalam 139 tahun kemudian. Sementara sejak 2 tahun beroperasi, kerugiannya terus dikonfirmasi. Kini negara harus mencicil utang pokok dan bunga ke pihak Tiongkok.
nasi telah menjadi bubur. Proyek sudah berjalan. Kerugian terus muncul. Dan utang harus menunggu dibayar. WUS bukan hanya kereta cepat. Ia kereta yang mahal, melaju cepat menuju buku merah KPK. Ya, saat ini lembaga anti rasuah itu menyatakan tengah menyelidiki dugaan korupsi dalam proyek ini. Bahkan, sejak awal tahun ini, KPK sudah menghimpun data dan keterangan untuk membangun konstruksi perkaranya. Tentu ada harapan besar agar WUS bisa diusut tuntas. Ada keinginan kuat agar siapapun yang bermain, baik itu menteri, pembisik Presiden Jokowi yang saat itu berkuasa, bahkan Jokowi sekalipun, jangan dibiarkan lolos jika memang itu terlibat. Namun, hingga kini, publik belum mengetahui sejauh mana penyelidikan itu berjalan. Masih gelap. Yang terang, justru pernyataan Presiden Prabowo yang mengatakan bahwa WUS tidak ada masalah. Hal itu disampaikan pada peresmian Stasiun Tanah Abang baru 4 November lalu. Presiden Prabowo justru mempertanyakan, mengapa publik ribut? Presiden juga menegaskan, negara akan mengambil alih pembayaran utang 1,2 triliun rupiah per tahun. Dananya salah satunya berasal dari pengembalian uang hasil sitaan koruptor. Alasan itu terdengar mulia, tetapi masalah utamanya bukan semata utang, melainkan pengabaian akuntabilitas. Tata kelola program yang tadinya dijanjikan Presiden Jokowi tidak memakan uang rakyat, tapi kenyataannya makan duit APBN juga. Belum lagi potensi pelanggaran hukum yang membayangi proyek ini. Perihal transportasi publik yang tidak boleh dihitung untung rugi memang benar. Namun, pembengkakan biaya, potensi markup, dan penyimpangan tata kelola jangan begitu saja dilupakan. Padahal, jika memang benar ada markup, itu berarti ada korupsi yang merugikan negara. Itu bukan sekedar ribut-ribut. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan secara terbuka, utang WUS tetap harus dibayar, sebab kontrak yang dibuat itu secara sah. Namun, dia tetap mengingatkan bila dugaan korupsi proyek ini tetap harus berjalan. Meskipun utang WUS bisa diselesaikan, bukan berarti dugaan korupsi dari proyek tersebut itu dihilangkan. Ia juga memberi pesan kepada Purbaya agar tak pusing lagi memikirkan polemik ini. Karena itu, Purbaya diminta fokus untuk membersihkan internal Kementerian Keuangan, Ditjen Pajak, Bea Cukai, yang selama ini menjadi sarang praktik korupsi yang kronis. Tapi pertanyaannya, mampukah Purbaya menjalankan amanat besar itu ketika urusan WUS saja langkahnya terlihat gamang? Purbaya memang akhirnya membuka ruang kompromi. Pemerintah mungkin hanya menanggung infrastruktur utama, sementara rolling stock tanggung jawab dari operator. Purbaya menyebut semua masih tahap pembahasan, meski ia tetap menekankan bahwa Kementerian Keuangan atau dalam hal ini negara jangan sampai rugi-rugi amat. Sikap hati-hati itu baik, tetapi menjadi tidak cukup jika tidak disertai keberanian bersuara yang dengan tegas kepada publik tentang risiko yang sesungguhnya. Purbaya tidak boleh tersandra oleh keputusan politik dalam setiap kebijakannya, apalagi pada proyek yang sejak awal cacat tata kelola. Purbaya harus berdiri tegak sebagai penjaga terakhir keuangan negara. Ia harus memastikan APBN tidak menjadi keranjang sampah yang menampung kesalahan perencanaan proyek masa lalu. Ia juga harus memberi dorongan agar penyelidikan KPK berjalan tanpa intervensi. Publik sudah terlalu sering menjadi korban skema proyek ambisius yang akhirnya dibayar dengan uang negara. Polemik WUS bukan sekedar soal utang. Ini adalah ujian apakah pemerintah berani membongkar tata kelola yang salah dan menindak pelakunya. Mengambil alih pembayaran utang boleh saja, tetapi menutup-nutupi masalah adalah langkah yang menjerumuskan bangsa pada lubang yang sama. Pak Menteri Koboi, Anda harus memilih menjadi bendahara negara yang tegak atau menjadi menteri yang tersandra.